Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dari Rahmatullah. Di video kali ini saya tidak akan membagikan video tutorial maupun coding. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai UML atau Unified Modeling Language. Nah, UML ini apa sih? UML ini adalah bahasa spesifikasi yang sudah distandarisasi untuk digunakan dalam memodelkan, menspesifikasikan, mendokumentasikan, dan membangun sistem perangkat lunak. UML ini berupa himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek atau yang sering kita sebut OPP. UML juga sebagai metodologi pengembangan sistem OPP dan sekelompok perangkat tools untuk mendukung pengembangan sistem. UML diperkenalkan oleh Object Management Group pada tahun 1980-an. Nah, dalam memodelkan mendokumentasikannya, UML ini dibentuk dalam bentuk diagram. Nah, banyak diagram-diagram yang ada pada UML ini. Salah satunya contohnya use case diagram berfungsi untuk memodelkan proses bisnis. Ada conceptual diagram untuk memodelkan konsep-konsep yang ada di dalam aplikasi. Ada sequence diagram untuk memodelkan interaksi antar objek, dan ada juga collaboration diagram untuk memodelkan pengiriman pesan. Ada juga stage diagram untuk memodelkan perilaku objek dalam sistem. Ada activity diagram untuk memodelkan perilaku dari use case dan objek di dalam sistem. Dan ada juga class diagram untuk memodelkan struktur kelas, dan ada juga lain-lainnya. Nah, di sini yang akan saya bahas secara mendetail adalah activity diagram. Activity diagram itu apa sih? Activity diagram itu diagram dengan kemampuan analis untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Activity diagram ini digunakan untuk alur kerja, model, use case individual, ataupun logika keputusan. Diagram activity ini pada dasarnya menggambarkan macam-macam alir aktivitas yang akan dirancang dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity memiliki struktur yang hampir mirip dengan flowchart maupun flow map atau diagram alir dalam perancangan sistem yang terstruktur. Activity diagram juga dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan-urutan aktivitas proses bisnis. Nah, tujuan dari activity diagram ini untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses pada seluruh sistemnya. Jadi seluruh urutan kegiatan pada aktivitas proses itu dilihatkan. Dan yang kedua, membantu memahami proses secara keseluruhan. Jadi karena adanya dilihatkannya seluruh proses kegiatan yang ada pada sistem itu, maka membantu kita untuk memahami proses dari sistem itu. Dan yang ketiga ada dibuatnya berdasarkan atau berupa use case. Jadi ketika sudah dibuatkan use case, maka activity diagram ini maka akan bisa dibuat. Nah, yang terakhir ada menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Jadi pada pembuatan activity diagram ini menggambarkan proses-proses bisnis dan urutan aktivitas pada proses sistemnya. Ada komponen activity diagram. Nah, komponen-komponen ini yang membentuk keseluruhan diagram activity. Yang pertama ada initial state. Initial state ini adalah awal dimulainya suatu proses diagram activity ini. Jadi dimulainya oleh initial state. Nah, ada juga akhirannya diakhiri dengan final state untuk mengakhiri suatu kegiatan-kegiatan atau proses yang ada pada activity diagramnya nanti. Nah, selanjutnya ada activity-nya itu sendiri. Nah, di sini digunakan untuk aktivitas pekerjaan yang dilakukan pada suatu sistemnya. Selanjutnya ada decision. Decision ini suatu pengkondisian. Ketika ada kondisi
satu arah muncul, maka akan memunculkan kondisi dua kondisi atau lebih. Contohnya jika ada satu arah yang masuk dalam decision ini, maka akan menjadi dua kondisi, yaitu biasanya berupa yes or no. Nah, setelah decision ada juga merge untuk menyatukan dua arah kondisi tadi menjadi satu arah lagi, jadi satu keluaran lagi. Jadi ketika ada dua arah yang kondisi yang sudah dipecah oleh decision, maka akan ada lagi merge yang akan menyatukan menjadi satu arah lagi. Nah, ada juga synchronization fork. Synchronization fork ini adalah digunakan untuk memecahkan behavior menjadi aktivitas yang paralel. Jadi ketika ada satu arah dipecahkan menjadi dua arah. Nah, ada juga synchronization join. Nah, si join ini kebalikannya dari fork tadi. Ketika ada dua arah yang berjalan, maka akan disatu arahkan lagi oleh synchronization join ini. Dan semuanya itu semua komponen activity diagram ini itu dihubungkan oleh transition atau konektor. Nah, di sini ada studi kasus activity diagram. Ketika kita membuat sebuah activity diagram, maka dimulai oleh initial state yang berwarna hitam ini. Nah, ketika initial state ini kita masuk ke activity dengan ininya masuk pada aplikasi. Jadi ketika kita masuk aplikasi pada user ini, terus akan diarahkan ke activity pada sistem yang dimana menampilkan from login. Nah, di sini activity ini sistem meminta untuk user agar memasukkan username dan passwordnya. Nah, di sini user memasukkan username dan password. Ketika sudah dimasukkan, maka akan muncul decision atau pengkondisian di mana jika salah username dan passwordnya, maka akan diulang lagi kembali ke activity yang ada pada sistem tampil from login dan diminta untuk memasukkan username dan passwordnya lagi. Dan jika benar, maka suatu proses ini akan melanjutkan ke activity tampil menu utama karena sudah berhasil melakukan login. Nah, seperti itu, dan diakhiri oleh final step dari activity diagram ini. Selanjutnya, activity diagram versus other diagram. Maksudnya di sini tidak untuk membanding-bandingkan, tetapi apa sih hubungan activity diagram ini dengan diagram-diagram lainnya. Nah, untuk hubungannya adalah activity diagram ini dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Pada use case diagram, sebuah aktivitas dapat direalisasikan oleh satu use case atau lebih. Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan, sementara use case menggambarkan bagaimana aktornya itu menggunakan sistem untuk melakukan aktivitas. Nah, aktivitas diagram ini juga berhubungan dengan diagram state chart. Nah, diagram state chart ini fokus pada objek dalam suatu proses atau pada proses itu menjadi suatu objek. Sedangkan activity diagram fokus pada aktivitas-aktivitas yang terjadi yang terkait dalam suatu proses tunggal. Nah, dengan ini tuh activity diagram itu sangat berkaitan dengan diagram-diagram lainnya. Diagram ini tuh menunjukkan bagaimana aktivitas-aktivitasnya tersebut bergantung satu sama lain dengan diagram lainnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.